Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan dia yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Terus siapa yang teriak, Eli, Eli, lama sabaktani? Siapa itu yang teriak? Yesus. Berarti Yesus. ada berapa? Berarti yang mana yang betul? Allah meninggalkan dia atau Allah tidak pernah meninggalkan dia? Pusing kan? Makanya Jadi itu. pusing aku. Pusing Kenapa bisa? dia. Makanya saya tulis itu. Oten ajaran bingung itu. Oke, Yesus ada. Oke, baik. Kita Ada. ambil Yesus. Yesus ada. Berarti Bapak kutuk Yesus. Kok Bapak dikutuk Yesus? Nah, kita buktikan kalau kamu mengatakan bahwa di sini adalah Yesus, berarti konsekuensi yang kamu terima Bapak kutuk Yesus. Ada tanda bintang ini. Ini penggenapan. Kita lihat nubuatan, kita klik yang bintang ini. Kita klik bintang, dia lari ke mana? Ulangan 21 nomor 23, baca. Maka janganlah akan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harusnya engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Jederkon, Oleh Allah. oleh Allah. Nubuatannya di situ. Di sini ada bintang nih. Nih, di sini ada bintang. Kita klik bintang, dia lari ke mana? Lari ke Galatia 3:13. Berarti Bapak kutuk Yesus. Kamu mau terima Bapak kutuk Yesus? Sementara di Ulangan 21, di Ulangan 27 nomor 25 kamu sudah tahu, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Yudas menerima suap. Kenapa kamu tidak keyakinan bahwa yang terkutuk di kayu salib adalah Yudas? Karena orang yang tergantung di salib itu, maka dikutuk oleh Tuhan. Maka dikutuk oleh Tuhan. Kamu baca sendiri tadi kan? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Berarti menerima suap. menurut Bang Loding Yesus dikutuk sama Tuhan. Kenapa? Berarti menurut Bang Loding Yesus kan disalib. Yang berarti kan yang disalib ini yang terkutuk toh. Berarti Yesus ini dikutuk sama Tuhan. Kan nubuatannya lari ke situ. Bibel Anda kan ada Galatia, ada penggenapan, ada nubuatan. Nubuatan tentang Galatia 3:13 yang tadi Bapak kutuk orang yang digantung di kayu salib. Berarti kalau kamu menerima bahwa yang tergantung terkutuk di kayu salib adalah Yesus, berarti konsekuensi yang kamu terima Bapak kutuk Yesus. Janganlah kamu membiarkan mayatnya semalam-malaman, karena Elohim mengutuk orang yang tergantung pada tiang itu. Kita klik nih. Kamu Oke, gini perhatikan. lagi. Oke, satu permintaanku Bang. Itu tadi ayat berapa Bang bilang? Ayat Nih. Galatia 3 ayat 13 toh. Ya, sabar, perhatikan dulu. Nanti baru kamu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada tertulis di mana nih? Karena dia penekanan sini. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tertulis di mana? Ada bintang di sini. Klik bintang ini. Enggak. Dia lari. Jangan dulu diklik Bang. Jangan dulu diklik. Coba balik ke tadi. Coba lanjut Mana? baca yang ayat 14-nya itu. Oke. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, apa? Nah, jadi itu dia Bang. Jadi Apa itu dia? kalau di kami kalau baca Alkitab nih, misalnya kita nih pegang Alkitab bukan handphonenya, kita pegang Alkitab, kita bacanya itu misalnya nih dari ayat 1 toh. Oh, berarti Dari kamu ayat mau 1 dari Oh, ya, ke berarti bawah kamu gitu. mau Jadi kita tahu ceritanya gitu Bang Loding. Aduh, bagaimana kau ini dikasih 7 malah. Ini yang saya tidak suka sama orang Kristen itu. Satu, Kenapa? kejujuran tidak ada. Dari tadi kamu bilang kamu tidak tahu ayat ini. Sudah saya terangkan, kamu ngeyel. Padahal kamu tidak tahu. Kamu hanya mau membela kamu punya kesalahan. Karena kamu tidak mau Karena jujur. aku bukan membela, bukan mengeyel. Karena aku juga dulu belajarnya kayak gitu.
Iya, makanya kalian Kan belajar baru itu di setiap doktrin. malam itu Kutanya baca sama kamu. Alkitab itu. Kutanya sama Gitu. kamu, waktu Yesus sabar, waktu Yesus tergantung di kayu salib dia mati atau tidak? Mati. Mati, dia mati. Oke, kita kunci nih, Yesus mati. Yang kedua, Yesus teriak di kayu salib itu, kamu tahu tidak apa yang dia teriak itu? Eli Eli lama sabachthani. Ada teriak. Artinya apa? Eli Eli lama sabachthani. Teriaknya itu doa. Doa bagi orang yang menyalibkan dia, ampunilah mereka. Astaga. Dek, kawan, belajar kawan ya. Kalau tidak tahu belajar, jangan kamu bikin malu. Saya ini anggaplah saya ini kawan baik kamu kan. Kita belajar. Iya. Kamu perhatikan Tapi- begini. Kamu sabar. Kamu mengatakan sabar. Kamu mengatakan Yesus itu mati. Benar? Ya. Oke. Waktu disalib atau sudah diturunkan dari salib? Yesus ini mati atau tidak? Kalau kamu keyakinan kamu. Yesus ini udah bangkit. Bukan sebelum Sebelum Yesus mana? pernah mati atau tidak? Gimana ya pertanyaan Bang ini? Waktu di kayu salib dia mati atau tidak? Waktu di kayu salib itu dia disalibkan hidup. Terus dia tidak pernah mati. Dan dia minggu pagi itu udah tidak ada. Sabtu. Apa tidak ada? Apa tidak ada? Berarti Dia mati. mati. Iya. Mati, berarti Yesus mati. Kamu yakin Yesus mati? Iya. Oke. Coba kamu baca Ibrani 5 nomor 7 kalau kamu bilang Yesus mati. Coba. Inilah susahnya teman-teman mereka ini. Makanya sudah saya bilang, belajar jujur. Kuncinya jujur saja, Oten ini. Dia tadi bilang, oh ini saya baru tahu Galatia ini. Nanti tolong Bang Lodin jelaskan. Begitu jelaskan, ngeyel, doktrinnya Ibrani muncul. berapa? Ibrani berapa? Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Maut itu artinya apa? Maut itu ya artinya celaka, Bang. Maut artinya apa? Tanya sama netizen di bawah, maut artinya apa? Maut itu ya artinya kematian. Mati. Oke. Dalam hidupnya sebagai manusia, perhatikan sini nak, perhatikan sini. Jadikan aku gurumu, perhatikan sini. Dalam hidupnya, guru. perhatikan sini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Kutanya, ku kasih kamu satu analogi. Ada satu lorong. Jadi lorong ini setiap orang melewati lorong itu mati. Setiap orang melewati lorong itu mati. Setiap orang melewati lorong itu mati. Satu ketika kamu mau melewati lorong itu, karena kamu takut mati, kamu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, saya mau melewati lorong ini. Karena setiap orang yang lewat lorong ini itu mati. Saya mau melewati lorong ini, Tuhan. Tolong selamatkanlah saya dari maut. Tolong selamatkanlah saya dari kematian. Dan doa kamu didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira ketika kamu melewati lorong itu, kamu mati atau tidak? Kalau doa kamu Tidak. didengar. Tidak mati. Baca ayat itu ulang. Baca ayat itu ulang. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya. Berarti Yesus berdoa minta apa itu? Selamat Minta- dari
selamat dari maut toh. maut. Dan karena kesolehannya maka doa telah diapa? Doanya diapa? Telah didengarkan. Nah, ketika ada lorong yang setiap orang lewat mati, kamu mau lewat, kamu berdoa tadi kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doamu. Ya, ketika kamu lewati lorong itu, kamu mati atau tidak? Tidak. Berarti Yesus mati atau tidak? Tidak. Macet. Tapi ini adalah kalau di Google ini ya. Ya. Itu bukan Google, itu memang kitab, sama juga dengan kitab itu. Jadi ayat ini menggambarkan sisi manusia Yesus yang bergumul dan berdoa yang sungguh-sungguh. Iya, poinnya di situ dia berdoa. Dalam hidupmu sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan dan rasa tangis dan keluhan kepada Dia yang sangat menyelamatkannya dari kematian. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Berarti di situ Yesus minta doa agar selamat dari apa? Selamat dari maut. Selamat dari maut. Kamu melewati jembatan, kamu melewati lorong itu karena kamu takut mati, maka kamu berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau melewati lorong ini, selamatkanlah saya dari kematian, dari maut. Karena kebaikanmu, kesolehanmu, maka doa kamu didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira kamu lewati lorong itu, kamu mati atau tidak? Tidak, kalau Yesus, kalau Bapa mendengar doa kita. Doa. Di situ doa Yesus tertulis didengar atau tidak? Didengar. Berarti Yesus mati atau tidak? Mati. Jadi sekarang gini ya, kenapa Bang Loding ini suka sekali Yesus mau mati? Kenapa harus Yesus mati? Jujur. Kutanya sama kamu dulu. Kenapa kamu suka Yesus mati? Coba jawab jujur. Kenapa kamu pengen sekali Yesus mati? Kenapa kamu tidak mau Yesus itu hidup? Tidak mau. Nggak ada yang mau, yang pengen Yesus itu mati, nggak ada. Terus kenapa itu sudah ada ayatnya? Kenapa kamu? Hah? Jadi kenapa ini ya, ini aku ambil ayatnya ya, Bang Loding ya. Biar aku ambil ayatnya ya, Bang Loding ya. Jadi Yesus itu ya disalibkan dia itu udah meninggal, tapi dia diangkat lagi, dihidupkan sama Bapa. Nah, coba aku baca ini ya. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari." Jadi disinilah yang aku tahu kalau Yesus itu hidup, dia dihidupkan sama Tuhan. Bro, makanya tadi saya kasih, bro, senjata yang paling tertinggi dalam hidup manusia, di dalam tubuh manusia itu adalah akal. Agama tidak mungkin mematikan akal. Agama itu harus selaras dengan akal. Tadi kan saya sudah kasih analogi sama kamu. Saya ulang analogi pelan-pelan. Enggak, aku bingungnya gini Bang Loding. Ini jadi gini, kayak membawa gini, kayak menyekat Yesus gitu loh. Abang ini menyekat, membawa kita ini ke mentokkan Yesus gitu loh. Saya pengen Yesus tidak mati. Kenapa kamu pengen Yesus mati? Katanya kamu cinta Yesus. Abang yang mentokkan. Abang bikin pertanyaan gini-gini, tapi ujung-ujungnya apa? Menjawab Yesus mati gitu kan? Kutanya sama kamu, menurut ayat itu Yesus mati atau tidak? Menurut ayat mana? Ibrani 5 nomor 7. Kalau saya tidak mau Yesus mati, saya tidak mau Yesus terkutuk. Kalau Ya, kamu mau Yesus mati atau tidak? Enggak mau juga. Ya sudah, berarti Yesus tidak mati. Yesus tidak mati. Kenapa kamu bilang Yesus mati? Enggak ada yang bilang. Jadi ini ayatnya ya, Bang ya. Ya. Bro, kamu dengar saya dulu, bro. Kamu dengar. Enggak, sekarang gini. Dulu. Bang Loding, kita ini mau berdebat atau mau saling belajar? Katanya tadi mau saling belajar toh. Saling belajar, tapi kamu tidak jujur Ya masalahnya. Makanya aku juga kan boleh toh mengeluarkan pendapat. Iya, kamu mengeluarkan pendapat, tapi berlandaskan data kan. Dengar dulu, gantian kita ngomong. Lanjut.
Kamu berbicara masalah dia bangkit. Sudah saya bilang tadi, yang terkutuk adalah Yudas. Ku kasih ayat kamu tadi. Yang mati adalah Yudas. Ku kasih ayatmu tadi. Kamu tahu enggak Yesus ditangkap atau tidak? Ku tanya sama kamu ini. Kita mundur dari penangkapan. Yesus ditangkap atau tidak? Ditangkap. Kalau saya buktikan Yesus tidak ditangkap, percaya atau tidak? Boleh tunjukkan di mana tertulis Oke. Yesus tidak ditangkap? Oke. Oke, saya tunjukkannya. Saya tunjukkan. Sahabat. Coba kamu buka di Matius, sahabat. Sini. Coba kamu buka di dalam Markus 14 nomor 50 sampai 52. Markus 14 50 sampai 52. Markus 50 50 sampai 52. Markus Oh, 50 Markus 50 Markus Oh. 14 nomor 50. Orang bela-bela agar Yesus jangan mati, dia pengen Yesus mati. Entah apa dia ini pengen Yesus mati. Jangan begitu Bang Markus Rudi. Kita 15. tidak ada yang mau Yesus itu mati. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Markus 14 ayat 50. Sampai Lalu 52. Bentar, satu yang 50 dulu Bang. Ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. 52, yang 52-nya mana gitu. Tip layar teman-teman, kasih kencang, kita pecahkan. Allah, teman-teman, dikencangkan tip layar teman-teman. Kita pecahkan kalau boleh 2M teman-teman. Yang ayat Markus 14 ayat 51-nya bilang lagi. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Itu yang ayat 51, Bang. 52. Tetapi ia melepaskan kainnya itu lalu lari dengan telanjang. Siapa itu? Siapa seorang muda yang memakai kain lena yang lari dengan telanjang itu? Lalu semua murid-muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa seorang muda yang memakai kain lenan yang lari dengan telanjang itu? Yang mereka menangkap dia, tapi tidak tertangkap karena dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa itu?
Coba. Orang pemuda yang mengikuti Yesus. Siapa itu? Seorang muda yang memakai kain lenan itu. Siapa itu? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Saya butuh kejujuran. Saya kasih tunjuk ayatnya. Saya tidak Yang tahu. penting jangan Tidak kaget. tahu kalau hal itu. Oke, di situ seorang muda itu mereka menangkap dia. Dia memakai kain apa? Kain lenan, kain putih. Kain lenan. Oke. Ada seorang muda yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia. Coba baca. Coba siapa seorang muda yang memakai kain lenan itu? Coba baca Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13. Iya, Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Siapa seorang muda tadi yang memakai kain lenan? Pengikut Yesus, yang mengikuti Yesus. Ini wanita toh? Astagfirullahaladzim. Iya loh, Bang. Ini yang Di mengikuti dalam Yesus Bible, ini, Bang. di dalam Bible Anda itu cuma Yesus yang pakai kain lenan. Kalau kamu dapat di dalam Bible selain Yesus ada yang memakai kain lenan, saya bakar penginapan orang. Ada Iya, seorang cuma muda, Yesus. dengar. Ada seorang muda yang hendak murid-muridnya meninggalkan dia semua. Ada seorang muda yang hendak memakai kain lenan. Mereka mau menangkap dia, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapakah seorang muda yang memakai kain lenan itu? Yohanes 13 nomor 4. Yesus menanggalkan jubahnya dan mengambil kain lenan mengikat di pinggangnya. Berarti siapa yang memakai kain lenan itu? Kenapa di situ dikatakan seorang muda? Kamu pernah baca tidak? Kalau Yesus punya mujizat bisa berubah rupa. Pernah baca tidak? Tidak. Kasih apa? Pernah baca Yesus punya mujizat berubah rupa? Pernah atau belum? Pernah. Pernah apa belum? Pernah baca Yesus berubah rupa? Benar? Berubah rupa itu belum pernah aku dengar kalau yang berubah rupa. Oke, baca Matius 17 nomor 2. Matius 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kenapa di situ ditulis ada seorang muda memakai kain lenan? Karena Yesus sudah berubah rupa. Makanya di Amsal tadi yang kamu baca itu apa? Orang jujur pengganti orang benar. Benar tidak? Yang Amsal kamu baca tadi. Ya, Pengkhianat pengganti orang jujur. Makanya saya tanya, ini sekarang saya tanya, bolehkah tidak Allah Bapa menggantikan Yesus menjadi Yudas, Yudas menjadi Yesus agar Yesus tidak ditangkap? Boleh tidak? boleh lah. Boleh. Yesus ketika di atas kayu salib, waktu dia dipaku, dia teriak, Eli Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Benar tidak? Betul. Berarti kalau betul yang disalibkan Yesus di kayu salib itu adalah Yesus yang betul, berarti berbohonglah Yohanes 8:29. Karena Yesus waktu terpaku di kayu salib, dia teriak, Eli Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Betul? Betul. Nah, bagaimana tanggapan Anda di Yohanes 8:29? Bertentangan tidak? Yohanes 8-nya. Iya, Yohanes 8 nomor 29.
Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ia tidak membiarkan aku apa? Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan dia yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Terus siapa yang teriak, Eli, Eli, lama sabatani? Siapa itu yang teriak? Yesus. Berarti Yesus. ada berapa? Berarti yang mana yang betul? Allah meninggalkan dia atau Allah tidak pernah meninggalkan dia? Pusing kan? Bingung. Makanya Jadi itu. pusing aku. Pusing Kenapa bisa? iya. Makanya saya tulis itu. Oten ajaran bingung itu. Pusing. Pusing dia. Baca juga tadi yang tadi gitu, tapi baca lagi sini gimana sih? Jadi bingung aku. Bingung. Apalagi kalau apa? Bagaimana? Apalagi kalau kamu ini apa ya? Pelan-pelan dulu sambil ku iniin, Bang. Oke, pelan-pelan dulu. Iya. Pelan-pelan dulu. Nanti korslet nanti kan korslet otaknya nanti, Bang. Betul. Betul. Coba. Berarti kamu bingung kan? Kamu bingung betul tidak? Bingung aku nih jadinya nih. Kamu buka Google. Coba kamu tulis di situ QS. Coba tulis QS di Google QS duha QS duha Hmm? ayat 7. Ayat 7. Ya, baru kamu baca dia punya terjemahan. Apa bunyinya situ? Yang bahasa Indonesianya nih, Bang ya. Ya, baca. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu. Yang ini toh? Ya. Lalu dia memberimu petunjuk. Oke, dan dia memberimu petunjuk. Coba kamu punya tangan begini. Coba kamu punya tangan begini. Kita lihat. Turunkan 4. Asyhadu. Agak lain. Ya kan? Mantap kan Apalagi- memang trennya Bang loading ini kan langsung. Bang, apalagi kalau abang lihat dia punya penyaliban, itu bingung sekali, Bang. Karena ayat 1 mengatakan, Jadi Kenapa? yang ayat-ayat yang Abang bilang tadi itu kan ini ada aku screenshotin ya kan, maksudku biar aku iniin lagi nanti, Bang. ya, abang belajar lagi. Kita di sini Soalnya bingung aku, Bang. Iya, itu masih belum, Bang. Belum kalau abang lihat dia punya penyaliban. Ayat 1 mengatakan, di ayat 1 mengatakan itu jam 9 pagi dia disalibkan. Ya. Di Yohanes mengatakan jam 9 pagi dia disalibkan, tetapi di Matius mengatakan jam 12 dia di hadapan Pilatus. Nah, mana yang betul? Jam 9 dia sudah disalibkan, dan ayat 1 mengatakan jam 9 dia sudah disalibkan, tetapi ayat 1 mengatakan jam 12 dia di hadapan Pilatus. Dihadapkan ke Pilatus. Ya, dihadapkan ke Pilatus jam 12. 12. Tetapi ayat lain mengatakan jam 9 dia sudah disalibkan. Mana yang betul? Nah, tapi jangan dulu ke situ. Abang screenshot, abang belajar dulu yang itu, Bang. Minta hikmat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa, bimbinglah aku untuk memahami ayat-ayat seperti ini. Makanya itu saya tadi tanya sama abang, Bang,
abang cinta Yesus atau tidak? Abang bilang cinta. Kalau ada yang menghujat Yesus, abang percaya atau abang marah atau tidak? Abang mengatakan akan kutumbuk mulutnya. Saya pun begitu bang, saya cinta Yesus. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa menghujat Yesus, maka saya pasti marah. Nah, tidak mungkinlah Yesus itu anak yang paling mulia dikutuk di kayu salib, tidak mungkin. Ingat, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Mana mungkin Bapa membiarkan dia tersalib. Yusuf ketika dikejar saudara-saudaranya untuk dibunuh, Elohim selamatkan, Tuhan selamatkan. Musa ketika dikejar-kejar, Tuhan selamatkan. Masa Yesus ketika mau disalib, Tuhan biarkan? Tidak mungkin. Kalau memang penyaliban ini adalah rencana Bapa, berarti Bapa itu adalah iblis. Karena Bapa telah menurunkan perintah jangan membunuh, tetapi bagaimana bisa Bapa membiarkan anaknya dibunuh? Coba. Berarti ingat. Tapi kalau menurut Bang Loding itu adalah rencana Yesus? Tidak ada seperti itu. Yesus, kalau Anda mengatakan bahwa itu rencana Yesus sendiri, begitu? Ya, maksudnya kan Yesus ini rencana Yesus sendiri untuk menebus umat-umat yang ini. Baca, kalau begitu baca Yohanes 5:30. Kalau kamu bilang itu, baca Yohanes 5:30. Yohanes 3 Yohanes 5 ayat 30. Bunyi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kamu mengatakan bahwa itu adalah apa Yesus sendiri. Yesus berkata-kata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang telah mengutus aku. Tidak dapat dari diriku sendiri. Nah itu, habis itu ini kutunjukkan lagi. Sabar. Ini saya kasih kamu ayat lagi nih. Ya, coba kalau kamu mengatakan, berarti keyakinan kamu ini, kamu mengatakan begini, dengan matinya Yesus di kayu salib adalah menebus seluruh dosa manusia, betul kan? Itu masih keyakinan kamu kan? Benar tidak? Kalau kamu mengatakan bahwa kematian Yesus adalah penebusan dosa, berarti bagaimana dengan Markus 2 nomor 5? Coba. Markus 2 nomor 5. Markus 2 ayat 5 berbunyi, ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus mengatakan seperti itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni, dosa anak itu diampuni atau tidak? Diampunilah kalau udah dibilang itu. Kalau Yesus bercakap-cakap saja dosa itu bisa diampuni, buat apa dia pakai skenario harus mati di kayu salib? Ketika Yesus melihat ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau Yesus dengan berkata-kata saja bahwa dosamu sudah diampuni, terus buat apa dia capek-capek untuk mati di kayu salib? Menebus dosa. Nah, ini yang harus kamu kaji. Coba. Ini kalau tambah parah, kamu tambah bingung. Bisa-bisa besok Pak Purnomo jemput kamu lagi nanti. Jangan-jangan besok langsung ke rumah sakit Pak Purnomo lagi nih, otak korslet sudah ini. Jadi makanya itu nanti kita ada sesi serius. Besok malam Sabtu ada diskusi luar biasa di Komal saya. Bu Santi dari Kekristenan sama Uni Rifa, nanti sama Bang Bruce
Nanti kamu hadir lagi ya, kita belajar sama-sama besok malam ya. Kamu naik ke Enggak, kamar Bang. saya ya. Malam-malam jam-jam beginilah, jam-jam begini ya. Nanti makanya itu, nanti kamu fallback saya, nanti kamu DM saya, kamu kirim nomor WA kamu sama saya. Kita berdua proses belajar. Bukan saya pintar, kamu pintar bukan. Tetapi kita sama-sama belajar. Karena kita berpikir begini, bro. Kamu sudah menikah apa belum? Belum, Bang. Belum menikah. Ingat, Abang bro. mau curi kan, Kak? Ya. Kalau abang tanya. Oh, gampang itu. Enggak lah, Bang. Nanti gampang itu. Nah, ku bilang sama kamu, bro ya, musibah yang paling terbesar pada diri kita, bukan kita ini masih belum dapat pacar, belum dapat istri, bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, pekerjaan, bukan. Musibah Iya, yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Hati-hati itu, bro. Belajar itu tidak ada, karena memang ketika teman-teman Kristen ini, ketika dia sudah tidak menuhankan Yesus sebagai Tuhan, melainkan Allah Bapa yang Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan, merujuk kepada Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ini keyakinan kamu. Ketika kamu sudah tidak, kebanyakan kalau ada orang Kristen tidak menuhankan Yesus lagi, biasanya mereka mentok bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Padahal tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau Yesus itu menebus dosa, coba, itu ku kasih kamu satu ayat, dia mengatakan karena besar imanmu, maka dosamu telah diampuni. Ini ku tambah satu kamu dalil, biar jadi bahan kamu banyak. Coba kamu baca Matius 3 nomor 2. Tambah satu itu. Wah, makin banyak kali lah nanti nih, Bang. Matius. Matius 3 nomor 2. Matius 3 ayat 2 mencatat seruan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang di padang gurun. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Disuruh bertobat. Coba. Kalau memang betul-betul Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa, buat apa mereka berseru lagi, bertobatlah, bertobatlah. Buat apa bertobat? Wong Yesus datang menebus dosa. Coba. Kalau kamu mengatakan konsekuensi yang kalian terima bahwa Yesus itu menebus dosa di kayu salib untuk dosa seluruh manusia, kutanya sama kamu, jawab, masuk di akal kamu atau tidak? Kan keyakinan kamu sampai sekarang ini, kamu yakin kan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib adalah menebus dosa seluruh manusia, benar kan? Itu keyakinan yang kamu tanamkan. Nah, sekarang kutanya sama kamu, ketika ada kawan kamu yang Kristen juga, Ya. dia perkosa anak orang, itu dosanya siapa yang tebus? Dia Pasti sendiri lah. Yesus kan? Berarti Yesus tidak menebus dosa semua manusia. Berarti ada sebagian dosa yang Yesus tidak sebut. Itu hati-hati. Konsekuensi yang kalian terima. Ketika saya mencuri, ketika kamu mencuri, berarti dosa curian kamu itu ditanggung oleh Yesus. Ya, berarti Kutanya kalau- sama kamu ya. Berarti kalau gitu, Bang Lodi, ngapain kita capek-capek ibadah? Makanya itu dengan ibadah itulah kita, makanya itu tadi seruan bertobatlah. Bagaimana cara bertobat? Bro, hidup yang kekal itu ini. Kamu skip yang itu, kita satu ronde belajar hidup yang kekal dulu. Kita satu ronde belajar hidup yang kekal dulu. Coba kamu baca Matius 19 nomor 16, 17, 18. Kita belajar hidup yang kekal menurut Yesus nih. Hidup yang kekal menurut Yesus. Matius 19 nomor 16, 17, 18. Matius 19. Nomor 16, 17, 18. Itu yang kamu baca. 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Ayat 17, jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ada seorang kaya, perikopnya itu seorang kaya, seorang muda yang kaya, ya. Ada orang kaya itu, dia datangi kepada Yesus dan dia menanyakan, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus mengatakan apa? "Kenapa kamu bertanya yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah." Maka kalau kamu baca selanjutnya itu, maka orang kaya itu bertanya, "Guru, perintah Allah yang mana?" Karena kalau kita ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, maka syaratnya itu bukan Yesus menebus dosa di tiang salib, bukan, tetapi mentaati segala perintah Allah. Yesus mengatakan itu, jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka mentaatilah segala perintah Allah. Maka orang kaya itu bertanya, "Guru, perintah Allah yang mana?" Satu, maka Yesus jabarkan, data 18 Yesus jabarkan. Satu, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta, jangan berzina, jangan menginginkan istri orang lain. Ya, itu itu di Keluaran. karena bukan di Keluaran, di situ coba kamu baca situ. Tertulis ayat selanjutnya itu. Itu perintah, karena untuk mendapatkan hidup yang baik itu, hidup yang kekal itu, kita harus mentaati perintah Tuhan. Bukan Yesus menebus dosa, percaya Yesus mati terkutuk, bukan. Makanya jadinya ini juga jadi kalau udah bahas ke situ kan Bang, jadi bingung di perjanjian lama sama perjanjian baru ini juga. Jadi kayak kita mau ngikuti perjanjian lama atau perjanjian baru, jadi gitu toh. Itu Yesus menggenapi perjanjian lama. Kalau Yesus bilang, kalau kamu mau masuk ke dalam hidup yang kekal, kalau kamu begini, bahasa simpel begini, Bang Tarigan, kalau Bang Tarigan mau dapat hidup yang kekal, turuti segala perintah Allah. Ada kan tertulis itu kan? Ya. Turuti segala perintah Allah. Kenapa kita harus turuti segala perintah Allah? Coba kamu baca Yohanes 12:49 sampai 50. Di situ perintah Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 5. Yohanes 12:49 sampai 50. Yohanes 12. Empat puluh 49 sampai 50. Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Ayat 49, karena aku tidak berbicara atas kehendakku, melainkan Bapa yang mengutus aku memberiku perintah atas apa yang harus aku katakan dan aku bicarakan. Ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup kekal, sebab itu hal yang aku sampaikan seperti yang dikatakan Bapa kepadaku. Sebab aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Berarti dengan mentaati segala perintah Tuhan, maka itulah hidup yang kekal. Begitu. Bukan hidup yang kekal itu kita percaya Yesus mati terkutuk di kayu salib, tidak. Karena Bapa, ingat, perintah jangan membunuh diturunkan oleh siapa? Bapa di sorga kan? Iya. Bapa kan? Kalau memang Bapa menurunkan perintah jangan membunuh, tetapi kenapa penebusan dosa harus dengan anaknya terbunuh? Berarti Bapa mengizinkan anaknya terbunuh dong. Berarti Bapa melanggar perintahnya sendiri. Makanya itu di Matius 19 nomor 16, 17, 18. Taati segala perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Yang pertama, jangan membunuh. Tetapi masa Allah membiarkan anaknya untuk dibunuh? Ini tidak logis, tidak masuk akal. Begitu.
Nanti sesi kedua, nanti besok malam kamu akan mendapatkan kenapa pengajaran dari siapa sehingga kalian ini percaya bahwa kalian ada penebusan dosa, bahwa kalian ini mewakili dosa, kalian ini mewarisi dosa waris. Tidak ada, bro. Kalau di Islam itu bayi lahir langsung mendapat harta warisan kalau orang tuanya kalah. Ini kalian di Kristen bayi lahir langsung mewarisi dosa. Jadi tidak ada dosa waris. Nanti kita tunjukkan siapa penyesat yang mewariskan dosa itu. Coba. Kutanya sama kamu dulu, simpel saja. Apa, Bang? Waktu Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun itu dalam keadaan manusia atau bukan? Waktu Paulus bertemu Yesus di kota Damsik itu dalam keadaan rupa seperti manusia atau bukan? Oh, itu yang dia cerita tentang Paulus melihat Yesus itu. Yang dia lihat keadaan Yesus itu seperti setan. Iya, seperti cahaya itu. Nah, itu. Dengar sih Ya. aku. Ada juga kemarin juga pembahasan Bang Loading itu toh. Nah, itu. Siapa lupa aku juga namanya. Siapa Bang? Ya, karena begini, menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, di situ dikatakan begini, waspadalah, 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Jadi antikristus ini mereka yang percaya bahwa Yesus datang ke dunia bukan seperti manusia. Itu si penyesat. Ingat, Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun bukan seperti manusia. Dan Yesus sudah mengatakan, Yesus sudah menubuatkan, Yesus sudah pesan kepada murid-muridnya. Ya, Yesus sudah pesan kepada murid-muridnya, waspadalah, waspadalah. Apabila ada yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sementara Paulus mengatakan dia bertemu dengan Mesias di kota Damsik. Padahal Yesus sudah mengatakan jangan kamu percaya, karena itulah si penyesat. Itu ayat, tapi nanti besok baru kita kaji lagi. Kamu belajar dulu yang kamu sudah screenshot jadi tadi. nanti yang Bang Loading tadi ini kan biar aku ini kan lagi dulu semua ya kan. Jadi alur-alur ceritanya juga biar saya ingat lagi, saya buka Alkitab lagi. Karena Alkitab yang ini juga di handphone yang lagi lab ini juga kan. Kan nggak enak masa kita naik turun kan nggak kayak nggak punya orang etika kan. Ya udah, yang penting ini nanti sudah saya tandain ayat-ayat yang Bang Loading tadi ini ya Bang. Siap, mantap. Siap, mantap. Nanti tinggal kapan lagi naik penjelasannya lagi lah Bang. Iya, intinya saya mau kamu begitu. Karena saya itu sukanya begitu. Kalau memang tidak tahu, ayo kita belajar sama-sama. Di sini bukan kamu pintar, bro. Guru saya pesan sama saya dulu itu begini. Jikalau kamu bertemu dengan seseorang, minimal apa yang harus kamu dapat satu ilmu dari dia. Dan malam ini saya mendapatkan ilmu dari kamu itu, dari 9.000 mata yang memandang itu, kejujuran kamu. Karena tidak semuanya orang Kristen berani jujur di penonton yang 9,5 ini. Rata-rata itu tidak mau jujur. Tapi ilmu yang saya dapatkan dari kamu itu, yaitu kamu jujur. Ingat, apa yang kamu tahu saya tidak tahu, apa yang saya tahu kamu tidak tahu. Makanya ketika kita bertemu, disinilah kita berdua bertukar ilmu. Kamu mendapatkan ayat-ayat dari saya yang ingin kamu kaji. Dan ingat, kamu dapatkan ayat-ayat yang ingin kamu belajar itu bukan dari orang Kristen, bukan dari pendeta. Karena sangat mustahil apabila pendeta menunjukkan ayat-ayat seperti itu. Tetapi kamu mendapatkan dari kami orang Islam. Karena kami orang Islam itu ketika berbicara itu kami dituntut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Kalau tidak, kami akan diminta pertanggungjawaban kami. Karena di dalam Al-Quran mengatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
Setiap apa yang kamu buat di dunia ini, kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan kebaikan apa yang pun kamu buat di dunia ini, kamu akan mendapatkan balasannya di akhirat. Sekarang tugas saya cuma sampaikan kepada kamu. Kamu mau percaya atau tidak, itu bukan urusan saya lagi, karena hidayah milik Allah. Bukankah Yesus mengatakan, banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih? Bukankah Yesus mengatakan, bukan dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih dia. Makanya kalau di Islam dikatakan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi saya berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kamu petunjuk agar kamu kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Ingat, Yesus itu anak yang paling mulia, anak yang paling dikasihi, anak yang harus kita muliakan, bukan kita hinakan. Makanya ketika kalian mengatakan bahwa dia dibunuh dan dia disalibkan, maka datanglah Al-Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan dia telah diserupakan. Gitu. Jadi itulah Bang yang, tapi kalau yang ini tadilah dulu saya inilah sudah. Jadi Siap. Belajar. Jangan lupa kamu punya nomor WA. Nomor WA. oh, Boleh? nantilah aku DM lah Bang. Oke, siap. Mantap. Istirahat dulu lah. Saya lihat kamu sudah mulai capek nih. Kamu sudah mulai drop ini aku. Di sini jam 1:12 Bang. Oh, jam 1:12. Iya. Nanti kerja sip pagi jam 5 subuh. Oke, siap. Istirahatlah dulu. Ya, Bro ya. Oke, Salam Bang. santun. Oke, siap. Salam, Belajar Bang. yang banyak. Ya, Bang. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Siap. Aduh. Pasien selanjutnya.